Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Pipi Waidah. Saya Ananda Syifa. Di video kali ini, kelompok kami akan membuat tugas teknologi web service pertemuan 11-12, yaitu membuat CRUD dan mobile client seperti pertemuan 6. Berikut ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok kami akan mengerjakan tugas pertemuan 11 dan 12, yaitu membuat CRUD dan mobile client seperti pertemuan 6. Nah, yang pertama kita akan buka modulnya terlebih dahulu. Nah, petunjuknya yang pertama, database yang digunakan adalah database pustaka yang sudah dibuat pada mata kuliah Web Programming 3. Tabel yang digunakan adalah kategori. Nah, proses pembuatan konsep CRUD tidak jauh berbeda seperti pada pertemuan 6 dan 7. Yang di sini yang ketiga, buat video cara pembuatan JSON pada PHP dan upload pada YouTube. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita membuka modul pertemuan 6 dan 7. Nah, di sini di modul pertemuan 6 dan 7, yang pertama kita akan membuat database. Di sini karena di sini di pertemuan 6 dan 7 database-nya adalah biodata, dan sedangkan untuk tugas pertemuan 11 dan 12 yang digunakan adalah database pustaka dengan nama tabelnya yaitu adalah kategori. Di sini kita cek dulu, kita buka localhost php myadmin. Nah, di database pustaka kita buka database pustakanya. Setelah itu kita buka tabel kategori. Nah, di sini struktur tabelnya yang pertama itu ada ID underscore kategori sama nama underscore kategori. Nah, selanjutnya adalah membuat pengkodean PHP yaitu server.php. Nah, di sini untuk pertemuan 6 dan 7 pembuatan server PHP-nya itu sesuai dengan tabel biodata. Sedangkan untuk pertemuan 11 dan 12 kita akan menggunakan tabel kategori. Di sini kelompok kami telah membuat script untuk server.php. Kita akan kasih nama filenya dengan server underscore kategori. Nah, ini adalah script yang kelompok kami sudah buat. Nah, setelah itu kita copy script yang sudah dibuat oleh kelompok kami, terus kita save ke Sublime Text, kita simpan, di folder C, exampp, htdocs, pustaka booking dengan nama server kategori.php.
Setelah itu, langkah selanjutnya di pertemuan 6 adalah kita akan menguji hasil pengkodean tersebut. Kita akan mengujinya di Postman. Kita buka dulu aplikasi Postman-nya. Yang pertama kita lakukan adalah kita cek dulu untuk scriptnya. Di sini untuk ceknya kita pakai switch operasi, case-nya kita untuk view. Terus selanjutnya kita ke browser. Setelah itu kita buka localhost, pustaka booking, server kategori. Kita bukanya yang operasi view. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu kita akan copy linknya dan kita akan coba di Postman untuk metode get. Kita send. Nah, ini sama, berarti berhasil. Selanjutnya kita akan di modul selanjutnya kita akan menguji post. Di sini untuk menguji post kita pakai case-nya insert. Kita coba dulu di sini di browser insert. Di sini tulisannya data berhasil disimpan. Nah, di sini hasilnya sama seperti yang ada di script server underscore kategori .php. Jika berhasil, hasilnya adalah data berhasil disimpan. Di sini kita juga akan mengecek di Postman dengan cara kita copy dulu linknya. Setelah itu kita copy. Setelah itu kita send. Nah, di sini juga tulisannya data berhasil disimpan. So, yang selanjutnya untuk diuji adalah put. Nah, di script server underscore kategori di sini untuk put kita case-nya kita pakai update. Kita buka browser. Di sini linknya kita ganti, insertnya jadi update. Di sini juga tulisannya update data berhasil, berarti sesuai dengan di script server underscore kategori. Di sini juga tulisannya kalau sudah berhasil, hasilnya adalah update data berhasil. Di sini juga kita akan coba untuk melakukan pengecekan di aplikasi Postman. Kita copy dulu linknya. Habis itu kita ganti ini jadi put. Ini kita copy linknya. Setelah itu kita klik send. Nah, di sini hasilnya juga sama, update data berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk del atau delete. Nah, di script server underscore kategori di sini case-nya delete. Kalau berhasil, hasilnya adalah data berhasil dihapus. Di sini kita cek, coba dulu di browser. Linknya kita ganti jadi delete. Tulisannya di sini kalau berhasil, data berhasil dihapus. Kita akan cek di aplikasi Postman. Kita copy dulu linknya. Di sini kita ganti jadi delete. Kita copy linknya, kita paste, dan hasilnya adalah data berhasil dihapus. Selanjutnya di script server underscore kategori di sini kita akan mengecek case-nya yaitu get kategori by ID. Nah, di sini kita langsung coba aja di aplikasi Postman-nya.
ini di sini kita ganti jadi get. Terus di sini linknya setelah operasi kita ganti jadi get kategori by ID. Nah, di sini kita klik params, habis itu di sini key-nya kita ganti, kita tambahkan jadi ID kategori sama nama kategori. ID kategorinya, misalkan kita mau ngecek untuk ID 1. Nah, di sini di tabel kategori untuk ID 1 itu adalah komputer. Di sini kita akan lihat apakah hasilnya komputer atau tidak. Kita klik send. Nah, di sini sudah ada hasilnya. ID kategori ini ya komputer, berarti sudah berhasil. Selanjutnya adalah membuat mobile client. Nah, yang pertama itu adalah membuat project Android dengan data seperti ini. Nah, di pertemuan ini kan membahas tentang biodata mahasiswa. Di pertemuan untuk tugas pertemuan 11 dan 12 kita akan menggunakan kategori, menggunakan kasus kategori. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Eclipse. Setelah itu kita buka klik file, new. Setelah itu Android application project. Kita klik application name-nya adalah kategori buku. Package name-nya kita ganti jadi org.insti.kategori. Target SDK-nya kita ganti jadi API17 Android 4.2 Jelly Bean. Terus kita klik next. Kita klik finish. Nah, ini adalah hasilnya. Di sini sesuai dengan yang modul, kita buka modul dulu. Nah, di sini kita disuruh membuat dua tambahan class. Di sini kita akan membuat dua tambahan class. Caranya adalah di tulisan org.esi.kategori buku, kita klik kanan, kita klik new, habis itu kita klik class, habis itu namanya kita ganti, kita isi. Yang pertama itu adalah koneksi activity. Kita klik finish. Setelah itu kita tambahin lagi satu lagi, kita klik kanan, new, class sama kategori activity. Kita klik finish. Nah, di modul selanjutnya yang harus dilakukan adalah buka file Android manifest.xml dan kita tambahin skripnya seperti ini. Kita copy dulu skripnya, kita buka Android manifest di file kategori buku. Di sini kita tambahin, kita copy, setelah itu kita save.
Selanjutnya kita akan menambahkan script pada file activity_main.xml pada lokasi rest layout. Kita buka dulu filenya, rest layout. Nah, ini untuk script di pertemuan 6 dan 7 ini kan scriptnya untuk studi kasus biodata mahasiswa. Nah, di sini kelompok kami telah membuat script untuk studi kasus yang akan dipakai, yaitu kategori. Kelompok kami mengambil contohnya dari script activity_main.xml dari pertemuan 6. Di sini kami telah membuatnya. Nah, ini adalah script yang kelompok kami telah buat. Di sini kita akan copy. Setelah itu ini kita hapus dulu, terus kita paste, kita save. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan script pada kelas koneksi activity. Nah, di sini juga di pertemuan 6 scriptnya studi kasusnya adalah biodata mahasiswa. Di sini kita ganti script untuk studi kasus kategori. Menjadi seperti ini. Di sini adalah scriptnya. Kurang lebih tidak ada yang diganti, sesuai dengan yang pertemuan 6 dan 7. Setelah itu kita copy, kita buka koneksi activity, kita paste. Setelah itu kita save, kita buka lagi modulnya. Selanjutnya adalah menambahkan script untuk biodata activity. Di sini kelompok kami juga telah membuatnya, tapi kita ganti namanya jadi kategori activity. Ini adalah script yang kelompok kami telah buat. Setelah itu kita copy, kita buka Eclipse untuk kategori activity-nya yang sudah di copy dengan script yang sudah kami buat. Kita paste, terus kita save. Selanjutnya kita buka lagi modulnya. Di modul selanjutnya yang harus dilakukan adalah menambahkan script pada kelas main activity.java. Di sini kelompok kami juga telah membuatnya. Nah, ini merupakan script yang kelompok kami telah buat.
Selanjutnya kita akan copy script yang telah kami buat. Setelah itu kita paste di main activity .java. Terus setelah itu kita save. Setelah di save di modul, selanjutnya yang dilakukan adalah langkah selanjutnya, kita akan menjalankan hasil pekerjaan yang telah kelompok kami buat, yaitu dengan cara terus buka Eclipse-nya. Setelah itu kita klik kanan pada project Android Tools, fix project properties. Kita klik kanan Android Tools, fix project properties. Setelah itu langkah selanjutnya kita klik kanan kembali project, terus kita build project. Kita build project. Setelah itu langkah selanjutnya klik kanan pada project, run as Android application. Kita klik kanan, run as Android application. Setelah itu kita tinggal tunggu aja hasilnya. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita buka isinya. Kita klik menunya, terus kita buka aplikasinya, kategori buku. Nah, ini merupakan hasil dari pembuatan Eclipse, hasil dari pembuatan CRUD dan mobile client kategori buku pada database pustaka dan tabel kategori. Tampilan untuk view data, terus kalau kita klik tambah kategori, ini tampilan untuk insert data. Terus kalau kita klik edit, ini adalah tampilan untuk update data. Setelah itu kalau kita klik delete, nah nanti yang nomor 1 akan ke delete, berarti itu sudah menampilkan untuk tampilan delete. Selanjutnya kita lihat di modul. Langkah selanjutnya adalah pengaplikasian project pada smartphone. Yang pertama itu adalah melakukan share wifi melalui smartphone. Yang pertama itu kita harus nyalain hotspot di smartphone kita masing-masing. Setelah itu kita sambungin ke laptop. Kalau sudah, kita buka kelas biodata.
Selanjutnya kita buka kelas kategori activity, kita ubah IP address menjadi IP address yang udah ada laptop setelah kita connecting, kita sambungin dari smartphone kita. Kita sambungin dulu wifi dari smartphone kita. Setelah tersambung, kita klik properties. Setelah itu kita lihat di IP address-nya, terus kita petunjuknya kita ganti di kategori activity. Kita ganti jadi IP address yang baru, yaitu setelah itu kita save. Setelah di save, langkah selanjutnya kita pilih menu project, terus kita klik clean. Setelah itu kita pilih menu project. Selanjutnya kita klik kanan pada project Android Tools dan Fix Project Properties. Kita klik kanan, Android Tools, Fix Project Properties. Kalau sudah, selanjutnya kita pilih menu project, build project. Setelah itu kita klik kanan project, run as Android application. Kita klik kanan, run as Android application. Setelah itu ditunggu sampai hasilnya akan muncul. Nah, kalau sudah muncul hasilnya, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Nah, hasilnya jika sudah seperti ini, kita lihat mode lagi. Terus selanjutnya kita buka folder tempat kita menyimpan proyeknya. Setelah itu kita cari aplikasi dari kategori bukunya, terus kita pindahin aplikasinya ke handphone kita, terus habis itu diinstal. Berarti kita pindahin dulu aplikasinya. Nah, kalau kita menyimpan projectnya itu ada di folder C, user, Asus, workspace. Setelah itu kita buka kategori buku,
kita buka folder bin. Nah, di sini ada aplikasinya, yaitu dengan nama filenya adalah kategori buku. Setelah itu kita kirim ke smartphone kita. Kalau sudah selesai, kita buka aplikasinya di handphone kita. Habis itu kita install. Oke, jika aplikasi kategori bukunya sudah dipindahkan atau sudah di-copy ke dalam smartphone kita, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penginstalan aplikasinya. Nah, di sini adalah hasil dari pembuatan aplikasi kategori buku. Nah, ini adalah tampilan view-nya. Untuk tampilan insert, kita klik tambah kategori. Nah, di sini kita bisa untuk insert kategori baru. Ini merupakan tampilan dari insert. Setelah itu ada tampilan untuk update. Ini tampilan buat update-nya seperti ini. Terus untuk tampilan delete, kita tinggal klik tombol delete aja, itu udah ke delete. Sekarang kita coba untuk menambah kategori baru, yaitu tampilan untuk insert. Kita akan coba tambah kategori untuk binatang. Kita klik insert. Nah, selanjutnya di sini akan tampil di yang paling bawah. Ya, nggak bisa di scroll. Terus kalau misalkan kita mau edit, kita bisa edit. Misalkan kita klik edit, ini untuk tampilan update komputer. Misalkan kita tambahin kata komputer atau laptop. Kita klik update. Nah, hasilnya itu akan terganti. Kalau misalkan kita mau delete, kita klik delete. Nah, ini udah nggak ada. Seperti itu cara penggunaan aplikasinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.